Halo semua, Assalamualaikum. Nah, dalam video ini saya akan berbagi cerita tentang Peterhof Palace. Ya, istana yang megah dan spektakuler yang ada di Saint Petersburg, Rusia. Nah, istana ini dibangun tahun 1703 atas perintah Tsar Peter the Great untuk merayakan kemenangan Rusia atas Swedia. Nah, Tsar itu teman-teman artinya raja dalam bahasa Rusia. Ada dua akses masuk ke istana ini. Yang pertama, jika kita naik mobil atau bus, maka pintu masuknya itu akan melewati upper garden atau taman bagian atas. Nah, ini cara yang saya tempuh ya, saya pakai cara ini. Jadi saya masuk melewati dulu upper gardennya yang bagus banget. Nah, seperti ini teman-teman ya, luas dan indah banget. Nah, dari situ setelah itu baru kita akan menuju ke tiket counter. Dan tiket counternya itu setelah beli tiket nanti akan akses masuk ke palace-nya itu lewat lower garden. Nah, kemudian satu cara lagi itu jika ada teman-teman mau pakai jalur laut, jadi bisa naik boat atau kalau orang Rusia menyebutnya hydrofoil. Nah, itu dari station boatnya itu ada di belakang Winter Palace atau Hermitage Museum. Nah, dari situ nanti akan stop di depan entrance yang di pinggir laut. Saya berkunjung ke sini waktu itu pas puncaknya summer di bulan Agustus. Jadi pengunjungnya banyak banget dan antrenya juga panjang. Tetapi untungnya ada dua tiket counter terpisah. Jadi untuk orang asing sendiri, untuk orang lokal Rusia sendiri. Nah, yang antrenya panjang banget itu yang tiket counter untuk orang lokal. Seperti banyak diberlakukan di negara lain, tiket untuk orang asing lebih mahal daripada tiket untuk orang lokal. Waktu itu saya membeli tiket harga 1.000 rubel dan itu tiket hanya untuk akses ke lower garden. Jadi kalau kita mau masuk ke Grand Palace atau mau masuk ke museum-museum lain di area istana harus membayar tiket lagi secara terpisah. Tapi saya tidak memutuskan untuk membeli tiket ke tempat-tempat lain karena waktunya terbatas dan juga antriannya panjang banget. Sebetulnya agak nyesel saya nggak sempat masuk ke dalam Grand Palace ya, karena kan sudah sampai sana. Tapi kan memang antrinya tuh luar biasa ya, mungkin bisa sampai 2 jam lebih gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Nah, untungnya lagi teman saya yang sudah lama tinggal di Rusia ngasih tahu bahwa orang-orang tuh mengunjungi Peterhof Palace justru untuk menikmati keindahan lower garden gitu. Jadi mereka tidak begitu antusias untuk melihat ke dalam Grand Palace. Apalagi di dalam Grand Palace juga tidak boleh ambil foto. Jadi buat mereka itu yang mereka antusias justru melihat fountainnya itu waktu summertime di lower garden. Jadi saya agak terhibur. Peterhof atau dalam bahasa Inggris bisa diartikan Peter's Courtyard atau dalam bahasa Indonesia artinya halamannya Peter. Itu sebetulnya dimaksudkan untuk tidak dibangun sebesar dan semegah ini. Tetapi kemudian Peter berubah pikiran setelah dia berkunjung ke Prancis, ke Palais de Versailles atau dalam bahasa Prancisnya Château de Versailles. Jadi dia kagum dan terkesima dengan kemegahan istana milik Raja Louis XIV itu. Nah, jadi dia ingin Peterhof juga dibangun semegah itu. Bahkan dia ingin Peterhof bisa mengalahkan kemegahan semua istana yang ada di Eropa. Nah, untuk itu Peter the Great sampai memperkerjakan arsitek landscape Jean-Baptiste Alexandre Leblanc yang sebelumnya bekerja sama dengan André Le Nôtre, arsitek landscape yang mendesain taman-taman di Château de Versailles. Nah, maka itu tidak heran pada zaman itu Peterhof Palace sampai disebut sebagai Russian Versailles atau Istana Versailles versi Rusia. Ini ujungnya laut. Dan ini adalah Peterhof namanya, istana Raja Peter the Great zaman Rusia dulu. Nah, ini gedenya luar biasa. Nah, itu ada hutan kecil sebelah sana dan sebelah belakang saya juga. Terus jalan kakinya tuh aduh gempor. Nah, ini istananya tuh, tapi ini backlight ya. Tuh istananya, pengunjungnya di summer time ini ya ampun, antrinya sampai
panjang. Nah ini sebelah sana juga hutan lagi. Nah terus tembusnya ke laut, jadi datangnya bisa pakai bis, pulangnya bisa pakai kapal. Nah dari jauh tuh kelihatan Peterhof Palace, jauh banget. Nah itu air mancurnya di ujung sana. Terus contohnya ke kayak aliran sungai kecil gitu yang tembus ke laut banget. Terus ini yang masuk ke istana bisa lewat kapal atau bisa lewat bus dari depan. Dari belakang, yang depannya ini deh kayaknya. Jauh banget, jalan kakinya lumayan kepo. Nih antri mau masuk ke museumnya, bikin desperate, nggak jadi deh. Jumlah air mancur atau fountain di Peterhof Palace itu sekitar 150, dan karenanya Peterhof Palace pernah dijuluki Capital of Fountain, saking banyaknya air mancur ya. Dan yang paling spektakuler, yang paling bagus adalah Samson Fountain yang berada di tengah pas di depan Grand Cascade. Nah teman-teman kalau mau berkunjung ke sini untuk melihat air mancur itu adanya di bulan Mei sampai Oktober. Jadi di luar bulan itu teman-teman nggak bisa melihat air mancur ini. Jadi adanya di summertime saja. Peterhof Palace sudah masuk dalam UNESCO World Heritage Site, jadi cagar budaya yang dilindungi oleh UNESCO, dan luas totalnya itu mencapai 1000 hektar. Jadi selain istana, di luar istana itu yang halaman yang luas sekali itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah upper garden, taman atas, terus ada lower garden, taman bawah, terus kemudian ada Alexandria Park. Jadi kalau teman-teman tadi lihat videonya ada jalan kayak kanal kecil menuju laut, samping kirinya kan ada kayak pedestrian gitu yang buat orang jalan kaki. Nah di sampingnya orang jalan kan ada taman-taman luas tuh. Nah itu tamannya tuh luas banget di situ. Nah di situ tuh ada beberapa small palaces, jadi istana-istana kecil gitu, cottage, itu bahkan ada gereja, Gothic church gitu. Jadi di dalam situ ada beberapa bangunan-bangunan lagi kayak pavilion gitu. Jadi bisa dieksplor lagi, masuk-masuk ke dalam. Jadi memang luas banget. Nah Alexandria Park saja luasnya sampai 115 hektar. Oke teman-teman, sekian dulu sharing saya tentang Peterhof Palace, dan semoga teman-teman juga bisa berkunjung ke sini ya. Sampai jumpa lagi di video berikut. Bye bye.